Sallallahu alaihi bisa menerima dan tidak menggunakan dua kita dengarkan lima tausiah yang akan disampaikan oleh Ketua yang terbatas. Sudah jelas. Dua-duanya. Tes. Matiin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'athan nabiyyin mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahum al-kitab bil haqqi yurshidu an-nas ila sabilil huda wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ayyuhal musallun jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi ini, di penghujung Ramadan ini, kita alhamdulillah dapat melangkahkan kakinya menuju ke Masjid Safatul Marwah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga langkah kita sampai di masjid, sholat kita, ya, ibadah kita, puasa kita, Allah terima dengan sebaik-baiknya, amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan teruntuk paduka yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membimbing umatnya minadz zulumati ilan nur, sehingga sampai dengan tegaknya dinul Islam. Jemaah yang berbahagia, moga-moga sholawat itu tertumpah limpahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut yang setia. Moga-moga kita termasuk diaku sebagai pengikut beliau yang setia hingga akhir hayat, amin ya rabbal alamin. Sebagai catatan, ingin diaku oleh Kanjeng Rasul,
maka segala perintahnya kita lakukan, termasuk taklim pagi ini. Senang tidak senang, kalau yang cinta Rasul maka tidak akan meninggalkan tempat. Jemaah yang berbahagia, pagi ini saya ingin berbicara tentang zakat. Menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah, atau kadang-kadang tiap-tiap tahun kita kaum muslimin diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Kewajiban ini dipikulkan terhadap umat muslim secara menyeluruh tanpa membeda-bedakan kedudukan, tanpa membedakan warna kulit, tanpa membedakan jenis kelamin dan usia. Orang yang sudah menunaikan zakat fitrah itu digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang memperoleh kemenangan. Allah nyatakan dalam Al-Quran surah Al-A'la ayat 14 dan ayat 15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya telah mencapai kemenangan orang-orang yang mengeluarkan zakat fitrahnya, menyebut nama Tuhannya, mengucapkan kalimat takbir, tahmid, kemudian ia mengerjakan sholat. Yang dimaksud sholat di sini adalah Idul Fitri. Nah, mengenai kewajiban mengeluarkan zakat fitrah ini dijelaskan oleh satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadana tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari segala perbuatan yang keji dan buruk yang mereka lakukan selama berpuasa. Ini mulai dari imsak sampai maghrib. Kita kebanyakan belum mampu menjaga lisan kita, ngomongnya masih tidak bisa direm, tidak bisa ditahan. Lisan kita, mata kita, pendengaran kita. Nah, disinilah maka termasuk zakat fitrah itu untuk menjadi makanan bagi orang yang miskin. Adapun fungsi daripada zakat fitrah ini mengandung dua hal, seperti yang dijelaskan pada hadis tadi. Yang pertama, sebagai alat pembersih terhadap perkataan-perkataan keji, perkataan-perkataan kotor yang mungkin dilakukan selama berpuasa. Yang kedua, untuk memberikan makan pada orang-orang yang miskin agar mempunyai pembebasan dari penderitaan lapar pada saat hari Id. Jadi kalau kita melihat pada pelaksanaan sholat Id masih ada saudara-saudara kita keliling-keliling minta-minta, maka itu menjadi tanggung jawab kita
Jangan sampai pada saat sholat Idul Fitri kita berangkat ke lapangan, ke masjid, masih ada orang yang keliling minta-minta. Maka itu menjadi tanggung jawab para muzaki. Nah, jadi mempunyai fungsi sosial. Zakat fitrah itu diwajibkan kepada setiap orang Islam, baik laki-laki, perempuan, kaya, miskin, dewasa, ataupun juga anak-anak, merdeka ataupun hamba sahaya. Kalau di Indonesia hamba sahaya nggak ada, karena kalau di Indonesia pembantu itu digaji. Ukurannya ialah apabila di rumahnya tersedia bahan makanan melebihi untuk keperluannya buat malam dan 1 hari Idul Fitri itu, maka sudah wajib baginya membayar zakat fitrah. Pertanyaannya, adakah di antara kita pada malam hari dan Idul Fitri ini nggak punya apa-apa? Bisa diyakinkan baik malam harinya maupun siang hari Idul Fitri kita punya apa-apa, maka berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sedikit sekali jumlahnya orang-orang yang bebas dari kewajiban membayar zakat fitrah itu. Sebab bagaimanapun juga kemiskinan seseorang pada umumnya masih ada persediaan makanan di rumahnya untuk keperluan pada malam dan 1 hari Id. Nah, adapun jumlah zakat fitrah yang wajib dibayarkan oleh tiap-tiap individu muslim adalah bahasanya segantang bahan makanan, yaitu kalau di Indonesia makanan pokoknya adalah beras atau gandum dan yang seumpamanya. Segantang makanan kira-kira 2,5 kilogram atau 3/4 liter. Nah, ini sudah sama-sama kita ketahui. Namun dalam waktu yang bersamaan di Indonesia, wabil khusus di Tangerang, beras itu berubah menjadi uang. Ya. Padahal kalau diversikan terhadap uang, mestinya ngikutin harga korma. Kalau dihitung-hitung itu 1 jiwa kena 200.000 rupiah. Jadi bukan dengan beras. Ya. Tetapi lagi-lagi ini sudah menjadi satu tradisi bahwa makanan pokok di kita adalah beras. Dihitunglah beras 2,5 kilo berapa duit. Kalau kita makannya yang 15.000 rupiah, tinggal dikalikan. Nah, sebisa mungkin ketika kita membayarkan zakat fitrah, jangan sampai kurang dari takaran ukuran agar kita mencapai kepada kesempurnaan di dalam mengeluarkan zakat fitrah. Puasa yang ideal dan sempurna, syamul kamil, jadi bukanlah semata-mata menahan atau mengendalikan diri dari makan, minum, tapi juga harus menahan anggota-anggota badan lainnya. Tadi yang saya katakan, mulut kita, ya, telinga, hidung, tangan, kaki, dari perbuatan yang mendatangkan dosa.
Jadi kalau berpikir sampai ke situ, tingkatan kita masih pada tingkatan puasa, menahan makan dan minum, dan bergaul dengan suami istri. Masih sampai di situ. Ya. Tetapi mulut kita, mata kita, kebanyakan belum puasa. Telinga kita, sampai-sampai hati kita juga belum puasa. Lalu bagaimana untuk meningkatkan derajat puasa kita? Maka dilatihlah di dalam kita menunaikan ibadah puasa, menahan berbicara. Kemarin sudah disinggung Mas Ustadz Irfan, daripada ngomong gak karu-karuan, lebih baik diam. Nah, itu untuk kesempurnaan puasa kita. Nah, lalu zakat fitrah dilihat dari segi kemasyarakatan adalah untuk menjadikan hari raya terbuka, yaitu Idul Fitri, sebagai hari bergembira, bersuka cita, yang bersifat umum dan merata, dirayakan oleh semua lapisan masyarakat, baik yang kaya maupun yang miskin. Kemudian siapakah yang berhak menerima zakat fitrah itu? Nah, di dalam hubungan ini pendapat para ulama ada dua macam. Yang pertama, zakat fitrah diberikan kepada asnaf yang 8 yang disebutkan dalam Al-Quran. 8 golongan yang berhak menerima pembagian zakat, diantaranya adalah orang-orang fakir, orang miskin, amil, mu'allaf, riqab, orang-orang yang berhutang, sabilillah, ibnu sabil, musafir. Nah, ini pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Imam Syafi'i. Di kita banyakkan fakir miskin. Di kita yang jarang mu'allaf, riqab, ya, orang-orang yang berhutang. Sabilillah banyak, ibnu sabil, para musafir dikit. Lalu yang kedua, zakat fitrah juga boleh dibagikan kepada golongan yang 8 itu, tapi harus diutamakan memberikannya kepada fakir miskin. Dalam prakteknya yang banyak dilaksanakan di negeri kita adalah cara yang kedua, yaitu mengutamakan memberikan zakat fitrah itu kepada fakir miskin, tanpa menutup pintu daripada asnaf yang 8 itu. Jemaah yang berbahagia, 7 menit lagi. Selanjutnya kita beralih kepada masalah zakat mal, zakat kekayaan. Zakat mal atau kekayaan itu ada 5 macam. Yang pertama, zakat harta yang berharga, emas, perak, uang kertas, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, binatang ternak, sapi. Orang Perum nggak ada yang punya sapi. Kerbau nggak punya kerbau. Kambing nggak punya, apalagi onta. Yang ketiga, tanam-tanaman, buah-buahan seperti padi, ya, termasuk di dalamnya beras, gandum, jagung, kurma. Yang ketiga, yang keempat, harta perniagaan atau perusahaan. Nah, ini banyak nih orang Perum punya banyak perusahaan, ya. Yang kelima, harta rikaz atau galian. Orang zaman dulu itu harta terpendam di dalam tanah atau harta karun. Nah, adapun satu nisab yang besarnya adalah sama dengan harga emas 24 karat seberat 96 gram. Misalnya harga emas
24 karat pada saat ini sekitar 1 juta per gram, maka nisabnya 96 gram kali 1 juta, semuanya besarannya adalah 96 juta. Contohnya, jika mempunyai uang kekayaan 96 juta, yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah 2,5% dikalikan 96 juta, ketemunya 2.400.000 untuk dikeluarkan zakatnya. Gitu. Jadi kalau mengacu kepada situ, kayaknya orang-orang Perum banyak yang punya atau kewajiban untuk mengeluarkan zakat malnya. Nah, itu makanya kalimat yang terdapat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kalimat perintah, khudh, ambillah, ya. Jadi ini petugas amil zakat punya kewajiban jemput bola, menolong agar para muzaki, orang-orang kaya, bisa diperingatkan, khudh, ambillah, ya, harta mereka untuk dikeluarkan zakatnya. Min amwalihim, dari sebagian harta mereka, sodakotan, ya, untuk disedekahkan, ya, dengan zakat itu tutahhiruhum, untuk dibersihkan, wa tuzakkihim, dan disucikan biha, bagi mereka. Jadi maksudnya dengan zakat itu mereka menjadi bersih dari kikir, kumet, merege hesek, ya, buntut kuciran. Jadi supaya orang yang kaya ini bisa disebut sebagai orang yang kaya, mengerti, dan dermawan. Umumnya orang kaya pelit, merege hesek umumnya. Maka insya Allah kalau di Perum yang kaya enggak pelit. Nah, kemudian tidak berlebih-lebihan, ya. Jadi yang kaya tidak pamer kepada yang miskin dalam mencintai harta benda. Nah, mengenai hikmah zakat, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 71, Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Orang-orang yang beriman, laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Maka ketika amil zakat menjemput, ya, orang-orang kaya disamperin untuk diintegrasi, zakat malnya harus dikeluarkan, sesungguhnya sedang menolong, ya, orang-orang yang beriman yang lainnya. Jadi ketika ada amil datang ke rumah kita, mestinya berucap alhamdulillah, kita diselamatkan. Sebaliknya, ketika amilin zakat nggak datang ke rumah, mestinya segera nyamperin,
Ya, karena kumpul panitia di Masjid Safatul Marwah, samperin ke Masjid Safatul Marwah untuk menyerahkan harta kekayaannya. Nah, kemudian menjadi penolong bagi sebagian mereka. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuqir kabiruna. Bukanlah golonganku orang besar yang tidak belas kasihan kepada orang kecil, dan juga bukan golonganku orang kecil yang tidak menghargai orang besar. Nah, ini artinya orang besar adalah orang-orang yang kaya. Itu dikatakan oleh Rasul, bukan golongan Rasul ketika orang kaya tidak tahu belas kasihan kepada orang miskin. Demikian juga orang miskin harus tahu diri, ya, bisa menghargai, menghormati orang-orang kaya. Semoga bermanfaat. Persis setengah 6 kajian pagi ini. Jadi diperuntukkan kepada kita semuanya yang belum menunaikan zakat fitrah, segera menunaikan zakat fitrah. Yang belum ngitung-ngitung harta kekayaannya, sudah waktunya untuk dihitung-hitung, kemudian dikeluarkan. Bukan kemudian ngitung-ngitung doang, tetapi juga siap dikeluarkan. Nah, 96 gram. Sekarang berapa 1 gramnya? Nah, tinggal dihitung. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wa nasr minallahi wa fathun qarib, awalan wa akhiran, zahiran wa batinan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada jamaah mu'takifin, para i'tikaf yang sampai malam takbir. Nah, saya sendiri belum bisa menemani sampai tuntas. Ya, alhamdulillah warga Cemara RW 010 banyak juga yang tertarik. Moga-moga sampai dengan akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita ketularan dengan para i'tikaf, ya, bisa ngobrol tentang agama, tentang hukum, tentang kajian-kajian yang lainnya. Semoga kita ketularan kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu